Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli shadiqi wal wafa wa ba'du. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang absensi dulu, silakan klik di deskripsi. Di sana ibu letakkan link untuk absen. Silakan. Kalau sudah absen, sekarang kita masuk ke pembelajaran ya. Sudah siap buku tulisnya? Sudah disiapkan hatinya? Oke, harus semangat ya. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Pada minggu lalu, kalian sudah mempelajari tentang Nash'atu Ushulil Fiqih wa Tatawwuruh, yaitu pertumbuhan ilmu usul fiqih dan perkembangannya yang terbagi kepada 5 periode. Ada ad-daurul awal, periode pertama, yaitu pada masa Rasulullah, masa sahabat, dan masa awal-awal tabi'in. Kemudian ad-daurul tsani, periode kedua, yaitu pada masa akhir-akhir tabi'in. Yang ketiga ada ad-daurul tsalits, yaitu pada masa keemasan. Yang kita ingat kalau masa keemasan itu adalah ketika banyaknya muncul karangan-karangan pada ilmu ushul fiqih. Kemudian periode keempat yaitu ad-daurur rabi' pada akhir abad ke-6 sampai ke masa modern, dan yang periode terakhir yaitu periode pada masa modern. Hari ini kita akan mempelajari tentang Nash'atu ilmil fiqih wa tatawwuruh. Bisa dilihat di peta konsep di samping sini. Khariṭah Dhihniyah atau peta konsep hari ini adalah kita membahas tentang Nash'atu ilmil fiqih wa tatawwuruh, pertumbuhan ilmu fiqih dan perkembangannya. Jadi minggu kemarin kita tentang pertumbuhan perkembangan ilmu ushul fiqih, hari ini ilmu fiqihnya. Untuk ilmu fiqih, pertumbuhan dan perkembangannya itu terbagi kepada 6 masa, bisa dilihat lagi. Di sana ada asrun nabi pada masa nabi, kemudian asrus sahabah pada masa sahabat, kemudian asrut tabi'in pada masa tabi'in, kemudian asrut tadwin, masa kodifikasi ilmu fiqih, kemudian asrut taqlid, masa taklid, yang terakhir asrun nahdah atau masa kebangkitan. Sebenarnya, materi tentang sejarah perkembangan ilmu fiqih ini sudah kalian pelajari dengan Ibu Afifah pada mata pelajaran fiqih di bab 1, itu ada konsep fiqih dalam Islam. Namun pada mata pelajaran ushul fiqih ini dengan Ibu ini, mungkin perbedaannya adalah di sini ada perbandingan bagaimana sejarah pertumbuhan perkembangan ilmu ushul fiqih pada pertemuan kemarin dan bagaimana sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu fiqihnya. Sekarang silakan buka buku paketnya halaman 21. Perhatikan bacaan ibu, simak dengan baik penjelasan dari ibu, karena di akhir nanti kita akan kuis. Oke? Kita mulai materi tentang Nash'atu ilmu fiqih wa tatawwuruh, pertumbuhan ilmu fiqih dan perkembangannya. Yang pertama yaitu asrun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari tahun pertama sampai 23 setelah kenabian. كانت هذه الأحكام العملية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مكونة من الأحكام التي وردت في القرآن ومن الأحكام التي صدرت من الرسول صلى الله عليه وسلم فتوى في واقعة أو قضاء في خصومة أو جواب عن سؤال. وقد كانت مجموعة الأحكام في طورها الأولى مكونة من أحكام الله ورسوله ومصدرها القرآن والسنة. لم يدون علم الفقه في هذا العصر وإن كان واقعا. Masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni dari bi'tsa atau diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau wafat. Ilmu fiqih pada masa Nabi ini terdiri dari hukum-hukum yang termuat di dalam Al-Quran dan hukum-hukum yang disabdakan oleh Rasulullah tentang hal yang terjadi ataupun hukum-hukum yang ditanyakan oleh para sahabat. Pada masa ini sumber hukumnya itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan di masa ini ilmu fiqih belum dibukukan. Yang kedua itu Asrus Sahabah radhiyallahu anhu dari 11 Hijriah sampai 40 Hijriah.
في عهد الصحابة واجهتهم وقائع لم تواجه المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتهد فيها أهل الاجتهاد منهم وقضوا وأفتوا وشرعوا وأضافوا إلى المجموعة الأولى عدة أحكام استنبطوها باجتهادهم، فكانت الأحكام في طورها الثاني مكونة من أحكام الله ورسوله وفتاوى الصحابة وأقضيتهم، ومصادرها الكتاب والسنة واجتهاد الصحابة. فكان الفقه لم تدون ولم تشرع أحكام لوقائع افتراضية، ولم تسمي هذه المجموعة علم الفقه، ولم يسمي رجالها من الصحابة الفقهاء. Yang kedua yaitu pada masa sahabat Nabi, yaitu dari 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Pada masa ini, para sahabat menemukan permasalahan-permasalahan yang tidak ada pada masa Rasulullah. Oleh karena itu, para sahabat pun dituntut untuk berijtihad dan menjawab persoalan tersebut. Sumber hukum pada masa ini didasari pada Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad para sahabat. Pada masa ini ilmu fiqih juga belum dibukukan. Kemudian yang ketiga, Asrut Tabi'in wa Tabi'ihim, yaitu dari 41 Hijriah sampai 132 Hijriah. Wa fil qarni tsani wa tsalits al-hijri ittasa'at ad-dawla al-islamiyah wa dakhala fil Islam katsirun min ghairi al-Arab wa wajahat المسلمين طوارئ ومشاكل وبحوث حملت المجتهدين على العسي في الاجتهاد والتشريع لكثير من الوقائع، وأضيفت إلى المجموعتين السابقتين أحكام كثيرة، فكانت مكونة من أحكام الله ورسوله وفتاوى الصحابة وفتاوى المجتهدين واستنباطهم. وأما المصادر فمن القرآن والسنة واجتهاد الصحابة والأئمة. وفي هذا العهد بدأ بتدوين هذه الأحكام مع البدء بتدوين السنة، وفي هذا العصر ظهرت بعض الأحكام الافتراضية وإن لم يشتهر أي مؤلف. Masa tabi'in, yakni dari 41 Hijriah sampai 132 Hijriah. Pada masa ini, karena wilayah Islam sudah meluas, menyebar, permasalahan-permasalahan yang muncul pun beragam, maka para ulama juga dituntut untuk berijtihad untuk memecahkan masalah tersebut. Sumber hukum pada masa ini adalah Al-Quran, Sunnah Nabi, ijtihad sahabat, dan ijtihad para tabi'in. Pada masa ini, ilmu fiqih mulai dibukukan seiring dengan periwayatan hadis. Maksudnya adalah ketika hadis-hadis mulai dibukukan dan hadis itu mengandung masalah fiqih, maka secara tidak langsung ilmu fiqih pun ikut dibukukan. Yang keempat, Asrut Tadwin, masa kodifikasi dari tahun 133 Hijriah sampai 350 Hijriah. فكانت المصادر الأحكام في هذا العصر هي القرآن والسنة واجتهاد الصحابة واجتهاد الأئمة المجتهدين، فقد بدا مصنفات والمؤلفات في هذا العصر، وظهر المذاهب الأربعة مع ظهور حركة التدوين في مختلف العلوم الإسلامي، وازدهر الفقه في هذا العصر حيث كتبت عديد من المصنفات الفقهية. وفي هذا العصر أيضا ظهر علم أصول الفقه، وازداد الحفاظ للقرآن الكريم، وظهر كثيرا من أئمة القراءات. Masa tadwin atau kodifikasi ilmu fiqih, yakni dari 133 Hijriah sampai 350 Hijriah. Pada masa ini, ilmu fiqih berkembang sangat pesat. Sumber hukum pada masa ini adalah Al-Quran, Sunnah Nabi, ijtihad sahabat, dan ijtihad para imam mujtahid. Pada masa ini muncul banyaknya karangan-karangan pada ilmu fiqih, dan muncul juga mazhab-mazhab dengan berbagai metode dan perspektif, di antaranya 4 mazhab yang terkenal, yaitu mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Hanbali, dan mazhab Imam Hanafi. Pada masa tadwin ini pula dimulailah pembukuan ilmu-ilmu keislaman lainnya, seperti ilmu qiraat dan yang lain. Di masa ini pula ilmu fiqih mulai tersusun secara sistematis. Yang kelima, Asrut Taqlid,
Masa taklid dari 351 Hijriah sampai 656 Hijriah. بعد أن مضى قرون كثر المؤلفات والكتب الفقهية جنح كثير من الناس إلى تقديس تلك المؤلفات وظهر الركود الفقهي حيث يجعلهم يجنحون إلى التقليد الفقهي ولم يسعوا إلى الاجتهاد لاستنباط الأحكام الجديدة من النصوص. وفي هذا العصر تدون المذاهب الأربعة. أما جهود العلماء في هذا العصر فظهر في تنظيم فقه المذاهب وجمع فتاوى الأئمة وترجيح آراء المذاهب. Masa taklid, yakni dari 351 Hijriah sampai 656 Hijriah. Setelah berlalunya masa tadwin dan pembukuan besar-besaran ilmu keislaman, terutama pada masalah fikih, maka umat Islam mengalami masa statis atau jumud. Karena pada masa ini semangat ijtihad umat Islam berkurang dan mereka hanya mempertahankan ide dari mazhabnya dan berpegang atau bertaklid kepada mazhabnya masing-masing. Pada masa ini, ulama fikih lebih banyak memberikan penjelasan terhadap kandungan kitab fikih yang telah disusun dalam mazhab masing-masing pada periode sebelumnya, yakni periode tadwin atau kodifikasi ilmu fikih. Masa terakhir yaitu Asrun Nahdhah al-Mu'asirah, masa kebangkitan modern. Itu dari 657 Hijriah sampai sekarang. تميز هذا الدور بما تأثره بحالة الركود للأدوار السابقة بظهور صحبة فقهية تمثلت بإعداد الموسوعات الفقهية مثل مشروع وزارة الأوقاف في الكويت وغيره، وظهور المؤتمرات الفقهية كالمؤتمر العالمي للاقتصاد الإسلامي في مكة، وظهرت كليات عديدة للشريعة الإسلامية، وظهر محاولات لتقنين الفقه كمجلة الأحكام العدلية، وظهر كذلك المعاجم والفهارس الفقهية والأصولية. Yang terakhir yaitu masa kebangkitan fikih modern, yakni dari 657 Hijriah sampai sekarang. Masa kebangkitan ini merupakan suatu wujud kesadaran dan kebangkitan dari kemunduran fikih pada periode sebelumnya, yakni periode taklid. Para ulama kembali melakukan ijtihad hukum dalam menjawab persoalan di era modern, ditandai dengan banyaknya bermunculan lembaga-lembaga kajian fikih di berbagai negara Islam. Kemudian dengan munculnya juga konferensi-konferensi internasional mengenai ilmu fikih seperti yang pernah terselenggara di kota Mekah. Juga dengan munculnya jurnal ataupun ensiklopedia fikih dan munculnya pusat-pusat studi atau universitas yang memiliki jurusan-jurusan atau fakultas syariah Islam. Dapat kita simpulkan pada materi Nash'atu Ilmil Fiqih wa Tatawwuruh ini, pertumbuhan ilmu fiqih dan perkembangannya terbagi menjadi 6 masa. Yang pertama ada Asrul Nabi, kemudian Asrul Sahabah, kemudian Asrul Tabi'in, Asrul Tadwin, Asrul Taqlid, dan yang terakhir Asrul Nahdhah al-Mu'asirah. Untuk masa Nabi, kemudian sampai masa sahabat, ilmu fikih itu belum dibukukan secara sistematis. Namun, fikih itu adalah segala hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, hukum-hukum yang terdapat dalam sunnah, dan dalam ijtihad para sahabat. Kemudian pada masa ketiga, masa tabi'in, di dalam buku paket dijelaskan bahwa fi hadzal ahdi bada'a bitadwini hadzal ahkam ma'al bad'i bitadwini sunnah. Pada masa ini dimulailah pembukuan hukum fikih beriringan dengan dibukukannya hadis. Maksudnya adalah ketika hadis-hadis yang berkaitan dengan ilmu fikih dibukukan, maka secara tidak langsung ilmu fikih pun, hukum fikih pun terbukukan juga. Namun pada masa ini belum dibukukan secara sistematis. Kemudian Asrul Tadwin inilah masa kodifikasi ilmu fikih, masa pembukuan ilmu fikih, dan pada masa ini juga muncul mazhab yang 4, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Hambali, dan mazhab Imam Hanafi. Kemudian masa taklid. Masa taklid ini adalah masa ketika para ulama berkurang semangatnya untuk ijtihad. Maksudnya adalah mereka lebih fokus untuk berpegang kepada mazhab mereka masing-masing. Itu pada periode sebelumnya yang sudah munculnya mazhab-mazhab yang 4 tadi. Nah, pada masa taklid ini para umat muslim lebih ke
berpegang kepada mazhabnya sendiri. Kemudian pada masa Asrun Nahdhah yang terakhir, masa kebangkitan, maksud disanalah kebangkitan dari masa taklid tadi, yaitu membangkitkan lagi semangat ijtihad dalam memecahkan masalah-masalah hukum pada masa modern ini. Dengan ditandai dengan munculnya banyak ensiklopedi fikih, kemudian banyaknya konferensi internasional pada pembahasan fikih sebagaimana yang pernah terjadi di Mekah. Dan yang terakhir juga munculnya banyak pusat-pusat studi Islam seperti universitas, institut agama di seluruh dunia yang memfokuskan pada adanya fakultas syariah yang membahas pada ilmu fikih ini. Juga sebagaimana di kampus ibu di Institut Agama Islam Darussalam juga ada fakultas syariah. Ini merupakan sebuah kontribusi dalam membangkitkan ilmu fikih di masa modern. Kemudian, yang bisa kita lakukan sebagai seorang pelajar muslim sejati adalah bagaimana kita bisa mempelajari dengan giat ilmu fikih ini. Sebagaimana yang sedang kalian lakukan, kalian mempelajari ilmu fikih, mempelajari ilmu ushul fikih. Kemudian setelah kalian pelajari, kalian dapat mengamalkannya dengan baik di kehidupan sehari-hari. Demikian materi kita hari ini. Karena ibu yakin kalian sangat menyimak, memperhatikan penjelasan dari ibu tadi, maka setelah ini kita akan kuis. Silakan buka browsernya, apapun itu, ketikkan www.kahoot.it dan masukkan kode ini. Silakan kerjakan kuisnya dengan baik ya. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan materi kita tentang al-farqu bainal fiqhi wa usulihi, perbedaan antara ilmu fiqih dan usul fiqih. Ibu harap kalian mempelajari materi terlebih dahulu di rumah masing-masing. Dan ibu mohon maaf bila ada kesalahan. Tetap jaga kesehatan. Kalau nggak ada perlu apa-apa di rumah aja. Kalau terpaksa keluar tetap gunakan masker. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.